video kali ini saya akan membuat sebuah menjelaskan tentang kenapa sih teman-teman mesti juga update yang namanya konten berformat video. Kalau misalnya sekarang teman-teman ini lagi mendalami skill di bidang graphic designer misalnya, yang berhubungan dengan desain, yang nggak ada hubungannya dengan video, mending tonton video ini dan siapa tahu dapat insight dari video kali ini. Oke, langsung masuk ke alasan kenapa teman-teman ini mesti coba dulu deh membuat sebuah konten dengan format video. Saya membuatnya menjadi ada 5 bagian, ada 5 poin utama yang mesti teman-teman pahami dalam membuat sebuah konten formatnya video. Dan juga ada benefit yang akan teman-teman dapatkan ketika membuat konten formatnya video. Ini saya menyebutnya ada 5 easy. Oke, ada 5 easy. Masuk ke easy yang pertama, yaitu easy to convert. Seperti teman-teman tahu, bisa dicek di internet juga, ternyata format konten berupa video itu tingkat konversi jauh lebih besar dibandingkan format lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat sebuah call to action ataupun penawaran dengan format video, itu terjadi konversi itu jauh lebih besar. Karena penyebabnya yang pertama, orang seperti bertemu dengan orang. Karena ada bentuk wajahnya, atau kelihatan mukanya, atau suara dari si video itu tadi, itu yang membuat engagement dan membuat konten itu saya rasa berinteraksi. Jadi ketika orang membuat sebuah konversi di sana, itu terjadinya jauh lebih besar ketika teman-teman menggunakan konten format video. Jadi easy to convert. Nggak harus tentang penjualan, tapi misalnya tentang convert to, misalnya invite audience untuk melakukan follow, ngeklik link ini, ataupun lain sebagainya, itu jauh lebih besar potensi terjadinya konversi. Masuk ke easy yang kedua, yaitu easy to engage. Ketika konten format kita adalah video, orang untuk melakukan engagement itu jauh lebih nyaman, jauh lebih serasa kita ini mengomentari, kita merespon dari video tersebut, karena kita sudah disiapkan wadah untuk melakukan engagement. Misalnya di kolom like, kolom komentar, share, subscribe, dan lain sebagainya. Apalagi kalau video tersebut itu core-nya dia mengandung dan mengundang audiens untuk melakukan sebuah engagement. Maka itulah enaknya ketika kita membuat konten format video. Terasa lebih hidup, kita juga merasakan emosinya ketika teman-teman mendapatkan konten berupa misalnya konten ini mengandung hiburan. Pasti teman-teman sudah menyiapkan nih, oh kalau ini formatnya, konteksnya adalah hiburan, maka mungkin respon apa yang bisa aku berikan. Misalnya aku tertawa kah, nge-like, nge-share, atau seperti apa. Oke, masuk ke easy yang kedua, yaitu easy to dominate. Nah, ini asal teman-teman tahu aja, ternyata satu topik dalam konteksnya di sini adalah content creator ya, bukan content creator yang membuat konten pada umumnya, tapi di sini adalah content creator yang profitable, di mana teman-teman ingin menghasilkan income, cuan, peluang apapun dari konten yang dibuat. Maka easy yang ketiga ini, easy to dominate, maksudnya adalah teman-teman bisa mendominasi format konten apapun semuanya kalau konten video ini sudah diatasi. Maksudnya seperti apa? Contoh, misalnya tutorial, tutorial misalnya cara mendesain sebuah Twibbon di smartphone. Teman-teman membuat tutorialnya di video. Oke, kalau itu sudah, nanti dari satu format video teman-teman bisa dijadikan sampai puluhan konten lainnya yang bisa di format lain, di aplikasi lain, di platform lain, yang itu bisa membantu teman-teman untuk mendominasi sosial medianya. Contohnya itu tadi ya, satu video misalnya durasi 10 menit itu membahas tentang tutorial cara mendesain Twibbon menggunakan smartphone. Habis itu teman-teman nih sudah dipublish. Nah, satu video itu bisa dipecah-pecah menjadi reels. Habis itu bisa dipecah juga menjadi di sini juga ada satu video itu bisa dijadikan puluhan, yang tadinya cuma satu video YouTube itu bisa dijadikan single feed. Oke, dijadikan desain itu tadi ya di Instagram. Habis itu dijadikan carousel
Kalau single feed fokusnya satu gambar langsung ke caption. Kalau carousel itu berslide-slide seperti presentasi. Selanjutnya menjadi konten reels di Instagram. Selanjutnya ada TikTok Short yang durasinya kurang dari 1 menit. Habis itu menjadikan video tutorial membuat Twibbon itu menjadi sebuah tutorial berupa blog ataupun artikel. Selanjutnya diupload ulang, yang tadinya video itu diupload di YouTube, diupload di IGTV. Itu bisa. Selanjutnya TikTok long dengan durasi di atas 1 menit. Terus pokoknya teman-teman bisa mengkolaborasikan satu topik video itu bisa menjadi banyak konten. Di sini sudah tertera. Kalau di sini masih 18 ya, itu masih bisa dijabarin lagi. Nah, selanjutnya masuk ke isi yang keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, easy to create. Jadi gini, untuk membuat konten video, kita simpelnya pasti teman-teman udah punya kamera smartphone semua ya. Itu menurut saya udah cukup, tinggal kita klik rekam. Gimana caranya? Kita ngeklik rekam, terus kita ngomong, kita membuat konten video kayak gini. Sering-sering latihan itu akan melatih kita. Yang pertama, semakin percaya diri ngomong depan kamera. Yang kedua, kita bisa membangun personal branding. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan impresi dari banyak orang. Yang selanjutnya ya masih banyak lagi ya benefit ketika teman-teman membuat sebuah konten formatnya video. Oke, langsung masuk ke yang ke 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ada 6. Ada 6 easy. Oke, sorry, ada 6 easy. Sekarang masuk ke easy yang kelima, yaitu easy to grow. Untuk mengembangkan dan membesarkan konten berformat video ini, itu teman-teman bisa, misalnya kalau diupload di platform digital manapun, bisa mengoptimasi sesuai algoritma sosial medianya. Kalau di YouTube berdasarkan SEO, kata kunci, hashtag, keyword, thumbnail, habis itu copywritingnya, headline-nya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya di TikTok, itu biasanya berupa sound yang trending, habis itu ada juga hashtagnya, habis itu juga berdasarkan yang paling utama adalah minat dari audiens. Kalau minat audiens ini banyak yang suka, akan semakin FYP. Begitu juga dengan platform digital lainnya, sosial media lainnya. Sekarang masuk ke easy yang keenam, yaitu easy to sell. Oke, untuk easy to convert bersama easy to sell itu berbeda ya. Kalau easy to convert itu kita ini mengarahkan audiens untuk apa? Yang tadinya mereka, nggak tahu nih cara tutorial membuat Twibbon dengan smartphone. Terus setelah kita membuat konten format videonya, mereka jadi tahu. Jadi konten kita adalah sebuah transformasi dari orang yang nggak bisa jadi bisa. Kalau easy to sell, ya kayak gini, kita berjualan dengan format video. Sekarang banyak online shop, bisnis di sosial media ataupun di marketplace, di mana mereka menggunakan fitur live. Mereka menggunakan fitur video untuk mempromosikan produknya, mereka jualan, mereka beriklan, dan lain sebagainya. Karena ketika membuat sebuah konten ini easy to sell, maka kita juga bisa mendapatkan peluang income dari sana. Sesuai goals dari channel ini, ataupun teman-teman bisa tahu di sosial media saya, di mana saya ingin bersama teman-teman semua menjadi seorang content creator yang next level, content creator planner, di mana kita membangun bisnis online kita sendiri jalur content creator. Oke, itu tadi ada secuil materi yang saya bocorkan dari Perfect Creator Gear. Kalau teman-teman belum tahu, Perfect Creator Gear adalah sebuah equipment untuk content creator. Equipmentnya itu apa? Contohnya ada juga lighting, habis itu kamera tripod, habis itu ada travel clip on, double, habis itu juga ada ebook, online course, webinarnya yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, bisa dicek langsung di di tribelio.page/perfect creator gear. Nanti saya tayangin di layar dan juga ada di kolom deskripsi di bawah. Per hari ini, per video ini di tag, itu sudah open waiting list untuk mendapatkan harga spesial. Teman-teman bisa cek dulu deh sekarang update harganya berapa. Kalau per hari ini, kalau teman-teman join waiting list buru-buru, sekarang itu harganya 170.000. Teman-teman bisa cek sendiri apa saja benefit yang bisa didapatkan dari sana. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya bocorkan tentang Perfect Creator Gear. Nah, ini juga salah satu produk bonus juga tambahan, yaitu double travel clip on. Di sini ada juga clip on yang menunjang audio kita
dalam konten format video itu jauh lebih clear. Selanjutnya, nah teman-teman bisa langsung cek aja di tribelio.page/perfectcreatorgear untuk mendapatkan benefit lainnya. Karena setiap hari saya berikan batas waktu tertentu. Per hari ini saya berikan bonus berupa webinar konten marketing attackers. Teman-teman ini belum beli loh ya, masih join waiting list itu udah dapat bonusnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman melakukan transaksi. Oke, saya rekap dulu dari yang pertama. Ada 6 easy dan benefit ketika teman-teman menggunakan format kontennya itu adalah video. Yang pertama yaitu easy to convert, yang kedua yaitu easy to engage, yang ketiga yaitu easy to dominate, yang keempat easy to create, yang kelima easy to grow, dan yang keenam adalah easy to sell. Oke, lebih detailnya bisa teman-teman cari sendiri, ada di channel YouTube ini ataupun di sosial media saya. Kalau ingin bertanya-tanya, berdiskusi langsung dengan saya dan tim dan teman-teman yang lain, bisa langsung join di komunitas Content Heroes di bit.ly/contentheroes. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Agung Adimas dan sampai jumpa.